Datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kemarin tuh video salah satu hal yang paling saya seneng adalah melihat kamu sebagai sahabat saya banyak yang rasa sama ya. Coba deh, ketika kita menonton video Pagar Kehidupan, pernah gak sih atau jangan-jangan sering lagi ya ngerasa kayak saya ini adalah sahabat baik kamu yang udah tahu kamu banget? Kenapa? Karena kok rata-rata tebakannya bener. Ada sih salahnya, tapi kok benernya kadang-kadang banyak ya mas ya. Nah termasuk yang kali ini teman-teman. Benar banget, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang hukum terima dan kasih yang kemarin kita bahas. Dan responnya bagus tuh dari kamu karena banyak yang ngerasa sangat relate. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah hari ini diri kamu bakal ketampar lagi? Sepertinya sih iya. Ya udah, sekarang kita awali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk kembali memberikan kamu sebuah hal yang insya Allah ini lagi-lagi memberikan kamu petunjuk bahwa ini dia yang selama ini saya nggak tahu jadi tahu. Oke, gini. Pertama, saya harus kasih tahu dulu kepada kamu bahwa di dalam hidup itu ada yang namanya lingkaran kehidupan yang kamu tidak pernah paham, tapi secara tidak sadar sering melakukannya. Saya ulangi, dalam hidup kamu nih, dalam hidup saya, kita sama-sama memiliki yang namanya lingkaran kehidupan. Dan sayangnya, karena selama ini gak ada yang ngasih tahu ilmu ini, diri kamu sering banget lalai dengan yang namanya ilmu lingkaran kehidupan ini. Wah, gak percaya? Coba sekarang saya mau tanya dong sama kamu, jawab dalam hati aja ya. Berapa kali kamu selama ini disakitin orang? Berapa kali kamu selama ini dibohongin orang? Berapa kali selama ini, mohon maaf, diri kamu ngerasa kayak tidak pernah sempurna di mata orang yang kamu pikir bisa kamu andalkan? Kamu punya teman udah lama nih kenal, ternyata dia yang paling nyakitin saya mas. Pernah gak gitu? Atau bahkan masalah pasangan nih paling sering banget nih. Diri kamu sudah banyak loh melakukan hal-hal tertentu buat pasangan kamu. Diharapkan ya dia baik juga sama saya. Lah kok dia tiba-tiba pergi sama yang lain? Waduh. Atau jangan-jangan yang paling pedih justru sama keluarga atau orang tua ya. Diri kamu pernah gak sih belakangan ini dibandingkan sama kakakmu sendiri, sama adikmu sendiri? Dibandingkannya macem-macem. Bisa soal nilai, bisa soal ketidaksempurnaan perilaku, bisa soal apapun yang bikin kamu kayak ngerasa sebentar deh. Ini sebenarnya saya anaknya dia bukan sih? Pernah gak sih berkata kayak gitu? Jujur deh. Kalau kamu senyum-senyum sendiri atau bahkan matanya malah berkaca-kaca, berarti ini lagi-lagi relate banget sama kamu. Ya udah, sekarang coba tuliskan di komentar satu kalimat doa buat kamu sendiri, bukan buat saya. Ucapkan terima kasih saya memilih untuk hidup yang lebih bahagia mulai saat ini. Tuliskan terima kasih saya memilih untuk mulai hidup bahagia mulai detik ini. Teman-teman, mungkin bagi sebagian sahabat Pagar Kehidupan bingung nih kenapa sih Mas Aryan kok nyuruh saya nulis kayak begini. Apa yang kamu tulis teman-teman, itu adalah doa untuk kamu sendiri. Apa yang kamu baca, itu adalah doa untuk kamu sendiri. Apa yang diri kamu sebagai sahabat saya katakan, baik dalam hati apalagi terucap, itu adalah doa untuk kamu sendiri. Dan sadar gak? Itulah yang akan kita bahas yang namanya ilmu lingkaran kehidupan. Kenapa saya berikan ilmu itu namanya ilmu lingkaran kehidupan? Sekarang sambil kamu rileks, sambil tetap menjalankan sesuatu, biarkan saya ngomong sendiri di loudspeaker seperti biasanya ya. Saya ingin menjelaskan satu pemahaman yang kamu tuh harus tahu. Teman-teman, gini loh, sini deh saya kasih tahu. Apapun yang diri kamu lakukan itu sesungguhnya buat kamu sendiri lagi. Apapun yang kamu katakan kembali ke kamu. Apapun yang kamu pikirkan ya itu bisa kembali kepada kamu. Apapun yang kamu tulis, yang kamu baca, itu pun kembalinya bukan ke saya tapi ke kamu. Itulah sebabnya kalau kita belajar agama nih, kalau dalam agama Islam nih, agama saya, kita suruh dirutinkan baca Quran. Kenapa? Karena itu kembali kepada kita juga yang membacanya.
Selain dapat pahala, dapat berkah juga, energinya jadi bagus orang yang rutin baca Quran tuh. Nah, itulah yang namanya lingkaran kehidupan. Sekarang sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu saya ingin kamu sebagai sahabat saya tanpa harus ngerasa takut salah. Cek deh, cek diri kamu sendiri. Belakangan ini lebih banyak tulisan yang bagus-bagus atau yang jelek-jelekkah yang kamu baca paling banyak? Saya ulangi, gak usah nunjuk siapa-siapa. Lihat diri kamu sendiri, lihat diri kita sendiri. Kita ngecek sendiri nih, lihat diri kita sendiri. Selama ini, secara jujur apa adanya, kita lebih banyak ngebaca kata-kata atau kalimat-kalimat yang positifkah atau negatifkah? Yang bagus-bagus atau yang jelek-jelekkah? Saya kasih contoh. Orang kalau buka sosial media zaman sekarang itu bahaya banget. Dia lagi scrolling, tiba-tiba ada berita nih, headline. Waduh, telah ditemukan misalnya, apa ya, seseorang dalam keadaan tidak bernyawa. Waduh, itu negatif tuh. Ya, apapun yang kamu baca, kalau itu negatif, itu akan kembali kepada kamu lagi. Loh mas, maksudnya saya jadi orang yang tidak bernyawa juga? Bukan, itu kehendak Tuhan. Saya nggak bisa ngatur. Cuman gini, coba rasain deh, bukankah ketika kamu membaca kata-kata yang negatif, kamu langsung negatif juga hatinya? Gak usah jauh-jauh deh, kita lihat aja kasus politik yang baru-baru ini lagi beredar. Kamu baca tuh ya, emangnya diri kamu senang baca itu? Apalagi kalau udah baca itu, buka kolom komentarnya, kamu bacain atu-atu. Waduh, langsung rasanya tuh kayak, pengen ikut bales gitu mas komentarnya. Kenapa pengen ikut bales? Gemes. Kenapa gemes? Karena kalimat itu bikin kamu marah, bikin kamu kecewa, bikin kamu gak terima. Betul apa tidak? Renungkan deh. Nah sekarang, logikanya, kalau semua yang kita baca, semua yang kita tulis kembali kepada kita sendiri, ya gimana mungkin hal yang terjadi dalam hidup kita baik-baik, sementara yang kita baca, yang kita tulis, jelek semua. Kalau kita pengen yang terjadi dalam hidup kita itu baik-baik, bacalah yang baik-baik juga. Tulislah yang baik-baik juga. Itu loh alasan dalam ajaran agama Islam nih contohnya, kenapa sih kita rutin harus baca Quran? Karena itu positif sekali akan kembali kepada kita. Allah ingin kita bahagia, titik. Nah sekarang di luar baca Quran, kita baca apa nih? Kita jangan-jangan seringkali baca berita-berita yang negatif mulu. Apa jangan-jangan baca berita negatif di sosmed sih? Enggak mas, alhamdulillahnya enggak. Tapi setiap kali ngechat sama teman-teman di grup WhatsApp mas, ngomonginnya sih teman-teman saya tuh yang negatif mulu. Nah sama aja. Sama aja. Kalau kalimat negatif yang kamu baca, intinya itu gak bagus buat kamu deh. Jadi kalau ada grup WhatsApp nih ngebicarain yang negatif mulu, mendingan kamu senyapkan aja deh, kamu mute aja. Jadi kalau dia ngasih notifikasi kamu gak denger, atau malah notifnya kau matiin deh tuh grup itu. Kenapa? Demi keselamatan kamu ya, bukan buat saya. Hindari kata-kata apapun yang sifatnya negatif. Paham sampai di sini? Jelas sampai di sini? Oke. Nah, sebentar mas. Sampai sini saya setuju nih. Bagus. Tapi apa kaitannya ini semua dengan yang Mas Aryan Surya ceritakan tadi di depan tuh? Saya ini memang ngerasa belakangan ini dikhianati orang yang baik-baik terus mas. Saya bahkan ngerasa dibandingin juga sama orang tua saya dengan adik atau kakak saya yang lebih bagus hidupnya. Nah itu apa kaitannya dengan ini semua mas? Tolong jelaskan. Ada gak sih? Oh ada. Gini, sekarang kata-kata yang membandingkan kamu dengan kakakmu dan adikmu itu negatif atau positif? Jawab jujur tanpa takut ngerasa salah. Kan orang tua kamu ngebandingin nih diri kamu sama kakak sama adik. Itu positif apa negatif sih kalimatnya? Negatif. Betul negatif, udah terima aja emang kalimatnya negatif. Sekarang kalau kalimat mereka negatif, kamu cuman iya-iya aja, itu yang membuat hidup kamu jadi gak bagus. Lah terus saya harus gimana dong? Teman-teman, kalau kamu secara sengaja atau tidak sengaja, kamu menemukan atau mendengar kalimat negatif, langsung buru-buru baca kalimat positif. Saya ulangi teman-teman, kalau kamu secara tidak sengaja atau sengaja membaca ataupun mendengar kalimat negatif, langsung buru-buru segera ucapkan kalimat positif sebanyak-banyaknya.
Loh sebentar deh, ini bukannya balik lagi ke ajaran agama ya? Bukankah agama ngajarin kalau ada hal buruk langsung ngucapin apa? Istighfar nih kalau Islam nih. Astagfirullah, astagfirullah, betul nggak? Itu maksudnya, sekarang jelas kan? Kenapa? Karena setiap kata itu ada energinya. Kalau kita mendengarkan kalimat negatif, nggak bisa kita kendalikan, jangan sedih. Langsung cari kalimat positif apapun kamu ucapkan sebanyak-banyaknya. Lebih bagus kalimat itu berasal dari yang maha kuasa, dari Quran misalnya, dari kitab suci. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa, ucapkan aja misalnya, oh saya lebih berharga dari ini. Saya lebih spesial dari ini. Saya itu cantik kok, saya itu ganteng kok, saya itu hebat kok, saya itu luar biasa kok. Nih saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kasus biar kamu bisa langsung praktekin. Inilah keuntungan kamu nonton video ini sampai habis. Nih saya kasih contoh. Misalnya gini. Ceritanya diri kamu adalah orang yang baru dikhianati sama teman kamu dulu deh. Ya, sama temen yang selama ini kamu anggap teman paling deket gitu kan. Oh sakit hati banget tuh. Dia berkata apa? Kamu itu adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Atau langsung sama pasangan deh. Pasangan kan juga ada yang suka ngomong gitu tuh. Kamu adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Aku selingkuh gara-gara kamu begini, kamu begitu. Waduh, kamu rasanya bersalah banget tuh. Relate ya? Waduh, terlalu relate. Gak apa-apa. Kamu dihina-hina, dianggap bahwa semua perselingkuhan yang dilakukan pasanganmu, semua KDRT yang dilakukan pasanganmu adalah salah kamu. Sebelum kamu menonton video ini ngerasa bahwa ya udah deh aku terima aja. Jangan terima itu. Ketika dirimu pergi dari dia, kamu sendirian, kamu akan nangis. Diri kamu akan membenci dirimu sendiri, betul nggak? Kenapa? Karena diri kamu melakukan sebuah ilmu lingkaran kehidupan yang salah. Abis denger kata negatif langsung diem. Jangan. Yang harusnya kamu lakukan ketika pergi dari orang itu, langsung kamu ucapkan kata-kata positif. Misalnya yang muslim nih, kalau bisa duduk, langsung buka Quran, baca Quran. Simple. Baca Quran sebanyak mungkin. Sambil nangis ya nggak apa-apa juga, tapi baca. Diri kamu bakal lega loh. Ya, bagi kamu yang berkeyakinan lain juga sama. Ucapkan kalimat-kalimat sesuai keyakinanmu yang mengandung energi-energi positif. Atau mungkin yang bersifat universal lah. Kamu langsung ucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Oke. Saya kasih contoh kasus. Begitu kamu selesai diucapkan begitu, sekarang ceritanya kamu kan nangis. Wah gak terima nih, atau marah gitu kan. Daripada marah langsung kamu pergi tinggalin dia. Cari ruangan di mana kamu bisa sendiri, dimanapun itu. Di kamar mandi boleh, kalau di luar rumah gitu ya. Atau mungkin kamu pergi kemana, di bagian itu kamu bisa menangis sendirian. Sambil menangis sendirian kamu ucapkan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya jauh lebih spesial, saya bahagia, saya cantik, saya luar biasa. Ucapkan gitu. Ucapkan doa-doa positif sebanyak mungkin yang benar-benar membuat kamu sadar bahwa diri kamu tidak seburuk yang dikatakan orang itu. Nah, lebih bagus lagi kalau kamu hafal doa-doa yang diyakini oleh keyakinan kamu. Misal nih, kalau saya muslim gitu ya. Langsung setelah itu kamu baca istighfar dulu sebanyak-banyaknya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Abis itu langsung deh baca apapun. Misalnya baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah selesai, kamu lakukan lagi baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi udah hilang tuh, udah agak mendingan. Pasti udah agak mendingan. Abis itu baca lagi ayat lain. Kamu buka tuh aplikasi Quran di handphone kamu baca. Baca aja. Syukur-syukur setelah baca Arabnya, baca terjemahannya, oh itu lebih ngobatin lagi. Itulah hebatnya kekuatan kata-kata. Jadi intinya saya pengen ngajarin gitu, teman-teman dengerin. Siapapun orang-orang yang membuat kamu menjadi terbiasa dengan kalimat-kalimat atau kata-kata negatif, tinggalkan orang-orang itu. Itu hukumnya. Kalau kamu masih bersama dia atau mereka, hidupmu akan sengsara. Kenapa? Karena kalimat dan kata-kata negatif itu adalah apa? Betul, doa buat kamu sendiri yang mendengar dan membacanya. Jelas? Nah mas, tapi bagaimana kalau orang-orang itu adalah orang yang paling dekat dengan saya? Misalnya keluarga atau pasangan udah nikah nih. Kan gak mungkin saya jauhin dia. Nah, gini. Kalau diri kamu adalah orang yang terbiasa mendengarkan kalimat itu dari, maaf ya, keluarga terdekat dulu deh.
misalnya dari orang tua gitu ya. Coba diri kamu langsung sebanyak mungkin menyendiri. Menyendirinya itu macam-macam ya. Bisa keluar dari rumah, cari tempat di mana kamu bisa menyendiri, bukan kabur dari rumah lo ya. Keluar sebentar gitu ya. Syukur-syukur kabur ke tempat ibadah, ke rumah ibadah. Itu yang saya anjurkan. Di rumah ibadah itu kamu langsung baca Quran kalau yang muslim. Baca kitab suci kamu dengan sebanyak-banyaknya. Dan saran saya nih kalau yang muslim setelah baca Quran baca terjemahannya. Itu ngobatin. Nah mas, tapi habis itu kan saya kembali lagi, ketemu lagi sama orang itu. Gimana? Nah setelah itu renungkan. Renungkannya gini, saya seberapa cinta sih dengan diri saya? Saya ulangi, coba kamu renungkan sekarang nih. Bagi diri kamu yang kerja di kantor tapi lingkungan kantornya toksik, itu juga sama. Kamu tanya ke dirimu sendiri, seberapa cintanya sih kamu dengan dirimu sendiri? Cinta banget atau cinta palsu? Kalau cinta palsu ya udah saya nggak bisa nolong. Tapi kalau cinta banget, coba deh, masa kamu tega membiarkan dirimu sendiri dihina orang di lingkungan yang sudah terbukti toksik belakangan ini? Masa kamu tega membiarkan dirimu sendiri dibanding-bandingin terus sama orang, dizolimin terus sama orang? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau kerja kantoran, resign baik-baik pelan-pelan. Cari tempat kerja baru dulu sampai diterima, resign, pindah dari tempat kerja yang toksik ini ke tempat kerja yang baru. Atau syukur-syukur kamu buka usaha, nggak usah kerja kantoran lagi, itu lebih bagus. Ya, kalau orang-orang tersebut adalah keluarga terdekat gimana mas? Nah sekarang lihat KTP kamu. Kalau diri kamu adalah orang yang berusia di atas 18 tahun, kamu berhak hidup mandiri, cari kosan. Cari kosan di tempat kerja kamu, di dekat tempat kerja atau tempat kuliah kamu. Pindah ke kosan itu untuk kamu sendiri. Pindah sebentar aja. Sebentar dalam arti apa? Ada waktunya kamu kembali lagi ke orang tua, tapi jangan terlalu sering ya. Kenapa? Karena kamu tahu orang tua ini kayaknya nggak bisa berhenti membandingkan kamu. Nggak bisa membuat diri kamu tuh jadi rendah diri, bukan rendah hati. Menjadi minder kalau rendah diri itu. Kamu tahu mereka maaf jadi toksik, ya udah jauhin dulu sebentar yuk. Tapi jangan lupa kunjungi mereka sesering mungkin. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi tetap abis itu ngekos ya. Di kosan kamu rutin baca kitab sucimu. Kamu rutin membaca hal-hal yang positif. Ya, dan disiplin. Disiplin, sadari bahwa orang tidak bisa kamu rubah. Ulangi bersama saya, sadari orang tidak bisa kamu rubah. Ulangi lagi, sadari orang tidak bisa kamu rubah. Jadi kalau ada orang atau orang-orang yang negatif, tidak perlu kamu berpikir gimana ya cara saya merubah dia. Enggak. Tapi pikir gimana cara saya bisa menjauhi dia karena saya cinta diri saya sendiri. Gitu. Ya. Jadi coba kamu tonton video ini berulang kali dan renungkan. Bukankah apa yang saya katakan dari tadi ini benar semua? Renungkan deh. Ilmu lingkaran kehidupan ini sederhana, tapi sering banget kamu langgar. Ilmu ini mas, kamu suka banget? Suka? Klik jempol ke atasnya sekarang. Terima kasih. Dan kalau kamu butuh curhat, caranya ada di deskripsi ya. Bisa kamu sentuh kolom deskripsinya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.